Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa di dalam nama Yesus. Tapi karena kami Tuhan mempunyai Engkau, kami hebat, kami kuat, kami bisa. Dan kami Tuhan percaya bersama Engkau kami mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan Engkau telah percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada siang hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Pakai Tuhan hamba-Mu sebagai Tuhan penyambung lidah-Mu. Biarlah Tuhan bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi Engkau sendiri Bapa yang memakai bibir mulut hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu Bapa pada hari ini boleh tertanam, boleh bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sucikan ruangan ini, kuduskan ruangan ini Bapa terlebih hati kami, sehingga Tuhan firman-Mu Bapa Tuhan boleh Tuhan benar-benar Tuhan tertanam dalam hati, jiwa, roh, batin, pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada siang hari yang indah ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul. Kisah Para Rasul 8 ayat 8 ayat 4. Dan saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Di sana terdapat perikop Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil, Bapak Ibu. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, mendengar dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya mengepakkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasa kiranya uang itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu itu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya terhadapku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Sama-sama. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, pada siang hari ini kita boleh
merenungkan atau membahas tentang Filipus dalam pekerjaannya, dalam pelayanan. Dimana kalau orang membaca ayat sebelumnya, dimana itu mereka mengalami suatu goncangan atau pergolakan, dimana mereka terjadi suatu penganiayaan oleh orang-orang percaya pada saat itu. Amin. Tetapi boleh kita belajar dalam kehidupan seorang Filipus dan rekan-rekan sepelayanan atau rasul-rasul, mereka tidak gentar. Semakin dianiaya dalam keadaan mereka seperti itu, mereka semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mereka tidak takut, tidak gentar dengan ancaman demi ancaman, tetapi semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Itu waktu kalau orang melihat di dalam kisah Rasul ini, sebelumnya juga terjadi Stefanus dianiaya sampai dibunuh, ya toh. Dan di sini kita boleh belajar bagaimana kegigihan dari para rasul-rasul dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana mereka sangat giat dalam pekerjaan Tuhan pada waktu itu, dan ini merupakan suatu contoh dan teladan dalam kehidupan kita pada saat ini. Amin. Memang kita pada saat ini yang merupakan adalah dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang orang sudah bisa menerima semua apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan. Amin. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu, jangan kita anggap itu adalah sesuatu yang baik-baik saja, ya toh, dan sesuatu yang nyaman-nyaman saja. Tetapi semakin hari malah kita semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, karena sesungguhnya pada saat ini seperti Rasul Paulus yang berkata, karena sesungguhnya perlawanan kita bukan merupakan darah dan daging, tetapi melawan adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Amin. Kelihatannya adem-adem ayem, kelihatannya nyaman-nyaman aja, tetapi kita tidak tahu sesungguhnya perlawanan kita melawan adalah roh-roh jahat. Amin. Dan di sini kita melihat bahwa ini hamba Tuhan atau hamba Tuhan Filipus ini dan para rasul, Simon, Petrus, mereka ini berhadapan langsung dengan penganiaya-penganiaya secara fisik, menolak, menentang pemberitaan firman Tuhan mereka, iya toh. Tetapi mereka dengan tekun, dengan giat, dengan gigih di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, bertolak belakang dengan keadaan kita yang saat ini. Kelihatannya iya toh, kita bebas dalam melayani Tuhan, kita nyaman dalam melayani Tuhan, kita tidak diganggu. Tetapi sebenarnya tanpa kita sadari, sebenarnya kita berperang dengan roh-roh jahat di udara. Amin. Kita berperang dengan orang-orang yang kemungkinan mempunyai hati niat yang jahat. Kita boleh lihat di sini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jadi di sini kalau orang melihat pelayanan Filipus ini, kalau orang boleh membaca, di situ ada seorang yang bernama Simon yang merupakan seorang penyihir, dan dengan begitu cerdiknya dia seolah-olah apa? Seolah-olah bertobat, dibaptis, menerima ayat toh. Jadi seolah dia orang percaya. Jadi jangan heran dalam pelayanan kita akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Amin. Tetapi sesungguhnya mereka adalah musuh, mereka adalah tidak bertobat secara sesungguhnya, dan mereka ini yang merupakan apa? Sebenarnya adalah musuh-musuh. Amin. Dan perlu kita waspada, dan makanya Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoa. Amin. Nah, kalau pelayanan hamba Tuhan kalau tidak berdoa, apa mau dikata? Amin. Perlawanan tidak ada. Karena sesungguhnya perlawanan apa? Di dalam doa, di dalam setiap hari tekun berdoa. Amin. Sehingga apa? Pelayanan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi di sini orang boleh belajar dari kisah Filipus, di mana Filipus mendatangi suatu daerah, itu terjadi kegerakan, terjadi perubahan, terjadi pemulihan. Amin. Di sana terjadi apa? Orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Di ayat 7 kita boleh baca, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi di sini kalau orang boleh lihat bagaimana pelayanan rasul-rasul, Rasul Filipus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, mereka itu bertekun dalam doa sehingga kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga dimanapun mereka mendatangi suatu daerah, kegerakan kuasa roh Tuhan, roh kudus itu bekerja, banyak disembuhkan, pemulihan terjadi, iya toh. Nah ini adalah suatu dasar pelayanan, amin. Jangan orang melayani itu hanya biasa-biasa saja karena orang tahu berkhotbah, amin, sehingga tidak terjadi apa-apa, amin. Tapi mari dalam kehidupan kita orang belajar
dari kehidupan para rasul-rasul bahwa mereka di setiap pelayanan mereka terjadi suatu perubahan, terjadi suatu kesembuhan. Orang timpang sembuh, orang lumpuh sembuh. Amin. Tapi jangan jadi sebaliknya. Orang datang mendengar firman Tuhan, malah terjadi bukannya sembuh, malah lebih sakit. Amin. Yang terjadi sekarang itu seperti ini. Yang sekarang seperti itu. Amin. Banyak hamba Tuhan melayani ya hanya karena tanda kutip, bukan karena kuasa Tuhan, bukan karena manifestasi Roh Kudus. Amin. Mari lihat kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya teristimewa, para hamba Tuhan. Mari kita melayani karena apa? Karena kekuatan Roh Kudus, sehingga manifestasi pekerjaan Roh Kudus itu boleh dinyatakan, sehingga apa? Banyak orang-orang dipulihkan, banyak orang-orang disembuhkan. Dan itu boleh terjadi kalau kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus, tidak hanya pengetahuan saja. Amin. Sehingga maka sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Jadi bagaimana kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus? Amin. Maka di mana kita mau datangi suatu daerah, sangat besar sukacita di tempat itu. Jangan orang datang, orang bersungut-sungut, aduh dia lagi mau datang, aduh dia lagi mau datang. Amin. Nah, karena apa? Karena kita tidak punya kuasa. Kalau kita memiliki kuasa di dalam Kristus, kuasa dalam Roh Kudus, dimanapun kita berada, kita akan mengalami suatu sukacita, dan orang-orang di sekitarnya juga akan bersukacita. Amin. Apa? Karena kita memiliki kuasa di dalam Tuhan, memiliki kuasa dalam Roh Kudus, sehingga dimanapun kita berada, kita mengalami apa? Mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan suatu perubahan, mendatangkan suatu berkat. Orang-orang disegarkan, orang-orang dikuatkan. Jangan sebaliknya, aduh kenapa dia lagi so ada, aduh gimana, iya tuh. Karena apa? Karena tidak ada Tuhan di dalamnya. Walaupun dia berbicara tentang Tuhan, amin. Walaupun dia berkhotbah tentang Tuhan, amin. Orang boleh lihat di situ. Tetapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus, dimanapun kita berada terjadi pemulihan lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita yang menjadi teladan, amin. Lewat apa yang kita katakan, saudara, tolong bisa menyembuhkan orang dari kelumpuhan, bukan benar-benar berarti orang lumpuh. Amin. Bukan lumpuh orang melihat pincang, kentok, tidak bisa berjalan. Tetapi lumpuh apa? Lumpuh ekonominya kemungkinan, lumpuh kehidupan keluarganya kemungkinan. Dimanapun kita berada, kita mampu memberi berkat bagi orang. Dengan kata apa? Dorongan, semangat, kekuatan, motivasi. Amin. Apalagi kita bawa mereka dalam hidup takut akan Tuhan. Amin. Itu adalah suatu berkat, suatu pemulihan yang boleh terjadi dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, dimana kita mau datangi suatu daerah, suatu tempat, di sana terjadi suatu sukacita, seperti yang dilakukan oleh Filipus di Samaria. Orang-orang di daerah itu bersukacita. Karena apa? Karena terjadi pemulihan, terjadi kegerakan, terjadi kuasa, manifestasi Roh Kudus boleh dicurahkan. Amin. Jangan orang datang di suatu tempat malah terjadi apa? Batu sandungan, menjadi apa? Persungutan. Orang tidak menerima kedatangan kita. Amin. Karena apa? Karena kita bukan membawa nama Tuhan, tapi membawa pribadi kita. Kalau pribadi terjadi tentu apa, saudara? Keakuan kita, keegoisan kita, kayak orang enek, orang muak. Tapi kalau kita bawa nama Tuhan, kita bawa Roh Kudus, yang terjadi adalah pemulihan, yang terjadi adalah suatu kegerakan, amin, suatu penyembuhan, orang sembuh, orang lumpuh sembuh, orang pincang sembuh, amin. Dan terjadi suatu sangatlah besar sukacita di dalam kota itu, sehingga apa, saudara? Kita boleh berdampak di mana kita saja berada, jangan jauh-jauh, di sekitar kita saja, amin. Jangan orang berpikir yang besar-besar. Berpikir sesuatu yang kecil, yang di lingkungan kita boleh berdampak. Di tempat kerja kita berdampak. Amin. Jangan orang menjangkau dunia. Amin. Memang Tuhan ada suruh sebarkanlah Injil di seluruh dunia. Tapi dari mana dulu? Dari Yerusalem. Amin. Dari daerah kita dulu. Dari tempat kita dulu. Amin. Dari lingkungan kita dulu. Bagaimana dari daerah kita dulu, lingkungan kita dulu, keluarga kita dulu, kita belum bisa, kok kita semua keluar. Amin. Otomatis ya, namanya orang bilang tong kosong berbunyi nyaring. Tapi kita full power dalam diri kita sendiri dulu, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, maka kita sanggup menjadi berkat di luar sana, di luar. Amin. Di Samaria. Karena apa? Kita
fokus di Yerusalem dulu. Amin. Kita fokus di Israel dulu. Amin. Sehingga apa, saudara? Di lingkungan di luar sana ada banyak orang yang takjub dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Ya. Seperti terjadi pada ayat 10, semua orang besar kecil mengutuk dia, kata orang adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Iya toh. Jadi di mana-mana itu banyak orang yang tidak tahu apa itu arti kuasa Tuhan, sehingga sihir pun mereka percaya bahwa itu berasal dari Tuhan. Bagaimana kalau para anak-anak Tuhan atau rasul-rasul atau hamba Tuhan bisa memulihkan keadaan ini? Ya. Kita harus punya kuasa. Kita harus punya apa? Doa. Kita harus punya Roh Kudus. Amin. Sehingga orang-orang yang mempunyai kekuatan sihir pun takjub. Ya. Amin. Dia takjub sampai apa? Sampai dia bilang kalau boleh kasih akan, dia kata dia kuasa itu. Dia akan membeli dengan uang karena dia tentunya punya banyak uang. Iya toh? Ya mungkin dia mau bayar, mau kasih uang kalau dia tidak punya uang. Berarti dia banyak uang tukang sihir ini. Karena dia mengobati tentu pakai apa? Pakai duit tentu, dia tuh pakai uang. Karena apa? Dia bilang pakai itu dengan Paulus, berikan juga dia kuasa itu, dia akan bayar. Saudara, kuasa Tuhan, karunia Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang, pangkat dan jabatan. Itu hanya bisa diraih dengan hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Amin. Dengan apa, saudara? Kita bisa raih karunia Tuhan. Tuhan tidak melihat saudara kaya, Tuhan tidak melihat saudara punya titel, Tuhan sudah melihat saudara punya jabatan. Tuhan mau lihat hati saudara yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan curahkan kuasa itu. Amin. Tuhan percayakan kuasa itu, karunia itu. Karunia tidak bisa dibeli dengan uang, saudara. Berapapun banyaknya uangmu, berapapun tinggi jabatan, tidak bisa dibeli. Sehingga apa? Kadang orang-orang melihat, apakah dia sederhana itu bisa seperti itu? Apa? Karena dia luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Dia orang yang spesial di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Hatinya lurus di hadapan Tuhan. Hatinya tulus di hadapan Tuhan. Hatinya murni di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Dia dipercayakan karunia dan kuasa oleh Tuhan. Amin. Yaitu apa? Kuasa Roh Kudus. Sehingga dimanapun dia berada, dia sanggup memberkati orang. Amin. Walaupun lewat perkataan yang sederhana. Amin. Walaupun lewat perbuatan yang sederhana, dia mampu apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Pribadinya ada kuasa Tuhan di dalamnya. Amin. Pribadinya ada Roh Kudus di dalamnya. Pribadinya ada kuasa doa di dalamnya. Amin. Mari kita belajar dari kisah para rasul-rasul yang begitu gigih, begitu kuat, begitu tekun, walaupun begitu banyak rintangan. Amin. Mereka tidak takut dan gentar karena mereka percaya Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka layani, Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka. Amin. Jadi marilah kita boleh belajar dalam kehidupan para rasul-rasul bahwa melayani Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni, bahwa Tuhan akan percayakan hal-hal yang luar biasa, karunia-karunia Roh Tuhan bisa Tuhan manifestasikan dalam kehidupan kita, asalkan kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.